Maka orang yang kuat puasa, dia mampu menaklukkan dirinya. Kalau dia mampu taklukkan dirinya, baru dia mampu diizinkan Allah menaklukkan alam. Baru alam berkhidmat. Karena zikirnya di kolbu yang belum diistighfarkan, kolbunya zikir belum ditaubatkan, belum taubat kolbunya. Coba lihat makomnya Nabi SAW. Apa kata beliau? Inni la astaghfirullah ta'ala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah ta'ala 70 marrah. Hadis ini sahih. Nah, ada ghain yughan ala qalbi. Nabi itu ada dosa nggak? Nabi nggak ada dosanya, tapi beliau mengatakan ada ghain di dalam kalbuku. Apa arti ghain? Ghainnya Nabi itu ada silau nur di dalam kalbunya, sehingga beliau melihat, disebut mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkap langit, tersingkap bumi, tersingkap surga, tersingkap semuanya. Itu menyilaukan beliau, maka disebut yughan. Tapi silaunya, kalau kita kan silau ngelihat orang punya mobil, orang punya rumah, kita silau. Kalau Nabi enggak, sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu enggak boleh satu detik pun kolbunya lepas dari memandang dan merasa dipandang Allah Ta'ala. Sedetik saja beliau terganggu karena melihat surga, melihat neraka, maka Nabi SAW mengistighfarkan kolbu. Orang yang berpuasa, persaksian dia langsung Allah yang ambil. Jadi orang yang ingin fana fi syuhud, ingin fana dalam musyahadah kepada Allah, thariqahnya puasa. Gitu ya. Allah nanti yang akan mensyahadatkan dia. Tapi kalau sholat, kita yang syahadat. Kita kalau haji, kita yang syahadat. Kita yang menyaksikan. Tapi jika ingin fana kita betul-betul fana, maka syahadat kita, dialah yang bersyahadat, tapi Allah menjadikan lisan kita sebagai zahirnya. Nah, itu syahadat yang tinggi, syahadah al-ulya. Nah, itulah yang disebut syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu dia, nanti pakai wawunya ada malaikat, ada wawunya ulul ilm. Paham dan tidak, nanti paham sendiri tuh. Insya Allah. Fayuqalu lahu. Jadi apa makna? Kok sholat tidak ada sholatuli, sholat itu milikku? Yang ada aqimis sholata li dzikri. Betul nggak? Dirikan sholat untuk mengingatku. Tapi kalau puasa spesial, ya, as-shaumu li, saum itu milikku. Maka orang yang berpuasa dia sangat dekat kepadaku. Ya, wa yuqalu lahu ma'nayan. Karena ada dua makna dalam lafaz hadis qudsi tadi. Anna lis-shaum takhsisan, ada keistimewaan pada saum yang berbeda dengan seluruh ibadat yang muftaradat. Ya, kenapa? Semua ibadah itu harakat jawarih. Lianna jami'al muftaradat harakatun jawarih. Semua amal yang kita amalkan hari-hari, zikir pagi sore, sholat duha, sholat zuhur, semua sholat, apalagi haji, umrah, semuanya amal anggota. Kalau sedekah, amal harta, semuanya zahir. Karena dia zahir, dapat dilihat dan diakses oleh makhluk. Kita tadi sepakat dilihat makhluk. Tuh, orang haji dilihat makhluk, sedekah dilihat makhluk. Tuh, apalagi zikir pagi sore bisa kedengaran sama makhluk. Semua baca Quran kedengaran sama makhluk. Minimal nggak kedengaran, terlihat kita baca atau mulut kita gerak-gerak. Orang puasa, siapa yang bisa lihat? Jam 9, semua orang nggak ada yang makan, nggak ada yang minum misalnya. Kan bisa aja dia ngaku dia puasa, padahal dia nggak puasa.
Coba rasakan, ingat-ingat di rumah kalau kita puasa, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tidak ada yang berani nyeduh teh. Kenapa? Tidak ada yang berani buat kopi. Why? Kenapa? Padahal tidak ada CCTV, tidak ada yang akan mengkoreksi kita, nggak ada sama sekali. Lalu kenapa kita terus puasa? Padahal tidak ada yang ngawasi. Inilah sir puasa, bahwa jalan pintas untuk wusul kepada Allah sampai merasakan Allah itu derajat ihsan, itu puasa. Maka orang yang banyak sholat kurang puasa, sholatnya kurang khusyuk. Coba cek. Atau puasa hari ini, tadi misalnya kemarin, hari Senin atau hari Kamis. Kalau puasa coba jalan keluar, naik motor atau naik mobil, terus melihat orang buka aurat, berani gak terus memandangnya? Padahal tidak ada yang melihat. Kamu ketahuan loh ya, matanya jelalatan, gak ada. Mata kita tiba-tiba ditarik, jangan lihat. Dan kita nggak mau lihat. Itu sir puasa. Ini yang disebut muraqabah. Apa sebutannya? Muraqabah. Jadi kalau mau cepat merasakan kehadiran qalbu, diperhatikan Allah, lazimu as-saum, banyak-banyak berpuasa. Ini sir rahasia orang berpuasa yang gak ada pada orang sholat, gak ada pada haji, tidak ada pada umrah, tidak ada pada sholat malam, tidak ada. Ini hanya milik ahlus saum, ya, orang-orang yang berpuasa. Tapi coba antum rasakan, malam tadi atau malam ini saya tidak berniat besok pagi hari Senin misal jam 7 perutnya lapar nggak? Bunyi-bunyi nggak perutnya? Ya. Terus sarapan. Nanti jam 12 bunyi lagi nggak? Ya, lapar lagi. Coba kalau kita puasa, kita katakan nawaitu shauma ghadin. Aku niat puasa esok hari karena Allah. Besok pagi jam 7 lapar nggak? Jam 12 lapar nggak? Enggak. Jam 4 lapar? Enggak, nggak bakal lapar. Bayangkan niat itu di kolbu, tapi efeknya bisa tunduk seluruh tubuh. Seluruh anggota tubuh kita tunduk dengan kata-kata yang ada di niat. Maka orang yang kuat puasa, dia mampu menaklukkan dirinya. Kalau dia mampu taklukkan dirinya, baru dia mampu diizinkan Allah menaklukkan alam. Baru alam berkhidmat kepada dia. Maka kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, man arafa Allah, siapa yang kenal Allah, ata'ahu ma siwallah, ya, atau khasyahu ma siwah, maka selain Allah takut kepadanya, takluk kepadanya. Jadi Imam Ahmad itu dulu pernah disiksa di penjara, dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Dipaksa oleh Al-Gojo, ditelanjangi, sarungnya dilepas. Ini tanda kalau orang dulu nggak pakai gamis panjang kayak kita hari ini. Mereka pakai sarung. Sarungnya dilepas sehingga Imam Ahmad auratnya terbuka. Imam Ahmad masih pakai celana dalam. Cuma mazhab Imam Ahmad, paha dan lutut bagian dari aurat. Imam Ahmad cuma ngomong gini ke sarungnya, ya izari ittaqillah, wahai sarungku takutlah kepada Allah. Langsung sarungnya naik. Itu setiap kali Al-Gojo mau narik, Al-Gojonya jatuh atau Al-Gojonya ketarik. Maka si Al-Gojo ada yang tobat tuh sebagian jadi murid Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi apa kekhususan dari puasa? Pertama, puasa itu amal yang tidak dilihat oleh makhluk. Nah, ini yang perlu antum pakai. Yatahayya lil khalq ay yanzuru ilaihi illa shaum, ya. Semua orang dapat melihat amalan apa saja kecuali puasa.
Ya, kita masuk kantor. Sebelum masuk kantor kita minum makan dulu. Pas masuk kantor kita nggak makan. Bisa nggak ngaku saya puasa? Boleh kan? Orang percaya nggak? Oh, percaya aja. Tinggal lemes-lemes sedikit kan, wah capek nih gitu ya. Fa'innahu ibadatun bighairi harakatil jawarih. Ada puasa, tapi ini bukan amalan anggota tubuh yang zahir. Nah, maka ada meaning di situ. Amalan itu tidak hanya berbuat. Ada amalan tanpa berbuat apa saja, itu puasa. Coba dipikir selama ini. Puasa itu amalan dengan bergerak atau amalan tanpa melakukan apapun? Sebenarnya. Amal tanpa gerak apapun. Kalau sholat ada takbirnya, tangan naik, ada ruku, ada sujudnya. Kalau haji ada tawafnya, ada sa'inya. Kalau puasa ada apa? Bunyi perut? Tidak ada, ya. Maka as-shaum ibadatun bidunil jawarih. Itu puasa tanpa anggota. Oh kan kita mengosongkan perut. Justru itu bukan amal, karena amalnya perut itu kalau dia mencerna makanan, betul nggak? Jadi perut itu beramal dengan cara mencerna makanan. Sekarang perut antum diistirahatkan dari makan, berarti dia beramal nggak? Baru sadar hari ini puasa itu amalan tanpa beramal, amalan tanpa beramal. Sah, ya betul, ya baru ngeh. Ternyata itu perkataan para imam terdahulu. Ya, fasawm fa inna sawma amalun bighairi atau biduni jawarih. Puasa itu amalan tanpa gerakan zahir. Maka yang bergerak siapa sebenarnya? Niat di mana? Niat di mana? Fil qalb. Ini yang saya suka dari puasa. Jadi puasa itu menghantarkan orang awam sampai kepada kesadaran batin, kesadaran bertuhan tanpa dia sadari. Ya. Oleh karenanya salah satu simbol umat Nabi Muhammad SAW itu berpuasa minimal 1 bulan. Ya, minimal. Mau lanjut? Puasa Daud, ya. Sayyidina Utsman, Sayyidatuna Aisyah puasa dahar, tiap hari puasa kecuali hari yang haram. Imam Nawawi hampir setiap hari disebut puasa, tapi dia nggak disebut puasa, hanya dia yang tahu. Dia makan minum sebelum terbit fajar, lalu hanya makan minum lagi esoknya terbit fajar, sebelum terbit fajar. Begitulah terus. Jadi maghrib pun dia nggak makan, paling-paling dia cuma minum. Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi punya kitab hari ini diamalkan dan dibaca oleh hampir semua umat Islam. Pernah dengar Arba'in Nawawi? Dan itu asbab dia punya sir puasa. Padahal kitab beliau ini bukan pertama. Yang pertama bukan beliau nulis Arba'in. Oke. Famin ajli dzalik qala ta'ala as-shawmu li. Itulah alasannya kenapa hadisnya menyebutkan berpuasalah, karena puasa itu milikku, ya, asetku. Ada penjelasan lain di situ. Ini penjelasannya menarik sekali. Ini yang kemudian dinukil ulang oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Al-ma'na al-akhar, makna lain dari puasa, li, kalimat li, milikku. Kalimat gimana tadi? As-shawmu li, puasa milikku. Kalimat li yang berarti milikku ini disebut lam samadiyah. Lam apa? Allahus samad. Apa arti as-samad? Samad itu bahasa Arab sesuatu yang tidak ada ruang di dalamnya, sehingga nggak perlu diisi. Syai' la jawfa fih, sesuatu yang nggak punya ruang kosong di dalamnya sehingga nggak perlu ditambal diisi.
Itu disebut samad. Maka Allahu samad secara harfiah, sesuatu yang sudah sempurna, tidak memerlukan selain dirinya. Samadiyah itu sifat daripada Allahu samad, yaitu sifat Allah tidak memerlukan selainnya. Nah, coba, tidak makan, tidak minum dari jam berapa? Jam 5 lebih kurang sampai jam 6. Minimal 13 jam. Ini di negara yang tropis, khatulistiwa, kita puasanya 13 jam. Subtropis 14. Naik lagi ujung subtropis sebelum ke daerah kutub itu 16 sampai 18 jam, ada yang 20 jam. Saya pernah puasa 18 jam, pernah juga 20 jam. Pernah ngalamin lah ya. Apa yang terjadi? Di saat itu, seorang manusia yang dia punya rongga di perutnya, tapi dihukumi tidak punya rongga. Manusia yang punya perut, tapi dia dihukumi tidak punya perut. Maksudnya apa itu? Manusia yang secara normal dia makan, lalu dia tidak makan. Dia tidak memerlukan nasi dan air untuk hidup. Itu maksudnya. Jadi itu berlatih. Ini yang disebut mati sebelum mati. Orang mati makan nggak? Tapi ini belum cukup. Justru as-samadiyah ini diturunkan kepada malaikat. Jadi sifat samadiyah Allah pantulkan, tajallikan sifat ini kepada malaikat. Maka malaikat makan nggak? Makan? Malaikat minum? Malaikat tidur? Nah, maka ada satu hal yang saya gak bingung sama orang puasa. Dalam rumusan orang-orang ahli food combining kah, atau dulu disebut ahlul ghaza, ahlul quds, pakar makanan di kitab-kitab. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Jadi orang banyak makan dan minum menyebabkan banyak tidur. Jadi mau antum minum kopi 5 gelas sehari, itu kan banyak. Pasti tidur. Katanya kopi bikin orang ngantuk. Pasti ngantuk. Ya, pasti ngantuk. Karena kebanyakan air. Ya. Terus, kok bisa begini? Oh, ternyata ada kesalahan pola bersahur dan pola iftar. Pola berbuka. Orang berbuka, dia tidak melakukan manhaj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau berbuka pakai apa? Nggak pakai gorengan. Nabi Muhammad SAW pakai kurma, kalau tidak pakai apa? Air putih. Nabi nggak bilang buah yang lain, padahal ada buah yang lain loh. Coba tanya sekarang pakar-pakar kedokteran, pakar biologi, pakar-pakar food combining, mereka bisa menjawab dan menjelaskan sir kenabian. Yang tidak pernah ada nabi satupun yang menjelaskan ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka secara ilmu fikih, berbuka dengan kurma dan air hukumnya apa? Mustahab atau sunnah. Tapi secara ilmu hakikat, itu hampir wajib. Kalau sayang ke badan. Kalau sayang ke, dan nanti akan membuat orang tubuhnya stabil. Kenapa? Dalam waktu sekian lama, kita tidak konsumsi apapun, kita memerlukan sesuatu yang manis. Dan manisnya normal. Itu ada pada kimiawinya nabati. Itu ada pada kurma. Di zaman dulu kan tidak ada kurma di Indonesia. Tidak ada kurma di Nusantara. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei nggak ada. Ada nggak? Maka coba cari padanan buah yang tidak terlalu asam tapi dia manis. Apa? Bukan pisang. Pisang itu asam. Jadi antum yang asam lambung jangan langsung berbuka dengan pisang. Kecuali pisangnya direbus. Apa? Coba cari makanan. Manggis asam. Pepaya, pepaya. Apalagi yang sejuk di perut.
semangka, apalagi. Tapi Nabi nggak bilang semangka kok. Terlalu keras semangka itu. Duren. Ya salam, ya salam, ya salam. Wajar kalau lagi tarawih muak. Ya, dan sendawanya mengganggu semasjid. Kenapa? Karena makan kolak-kolak duren. Saya agak heran, ternyata di kitab lama, sampai ke masa Imam Ghazali, itu disebutkan ada pola yang berubah dari orang Islam selama berpuasa, yaitu membuat makanan yang nggak pernah ada di luar bulan puasa. Mungkin secara budaya kuliner itu prestasi, tapi dalam budaya ilmu kerohanian itu kemunduran. Nah, gimana biar dia nggak mundur? Buat, tapi jangan berlebihan. Tapi mana ada ya? Di kampung saya di Payakumbuh itu pasar melebar kemana-mana. Jadi pasar bukan pasar lagi. Sepanjang jalan raya itu menjadi pusat kuliner. Dari awal masuk kota sampai pusat kota sampai ke ujung kota itu lagi. Semuanya kuliner sampai ujung. Yang saya nggak pernah lihat di bulan ini ada bulan besok itu. Itu sudah ditulis Imam Ghazali di kitab Musyam bab puasa di Ihya Ulumuddin. Maka beliau mengatakan wajar puasa kebanyakan orang Islam gagal. Coba, Umi biasanya buat apa, Mi? Kalau bulan puasa, kolak duren. Apa? Yang sejuk-sejuk, boleh olahan tapi sejuk. Ini saya bukan berbicara sebagai pakar food combining, tapi sebagai orang yang mengamalkan amalan khalwat selama Ramadan. Salah satu kaidah khalwat, suluk, itikaf adalah taqlilut ta'am wa syarab, menyedikitkan makan dan minum, dan tidak memakan yang, kalau kami lagi khalwat tapi nggak makan yang bernyawa, jadi makan cuma sejuk-sejuk gitu. Ada yang beratnya di atas seharusnya, mau cepat turun nggak? Mau cepat turun? Ini doam ini. Coba 10 hari nanti, kan ikut suluk di 10 hari. Hanya berbuka dengan kurma, nggak makan nasi. Ya, kalau mau habis kurma baru buah-buah yang lain, pisang kayak kolak silakan, tapi jangan makan nasi. Kalau mau makan lauknya dimakan. Cobain nanti, jangan makan nasi. Karena lemak kita dari nasi, dan saya melakukan itu bertahun-tahun. Kalau lagi kholwat itu berat kita turun drastis. Coba bayangkan antum bawa buah ini, satu tangan sini, satu tangan sini, 5 menit pegel nggak? Itulah yang terjadi pada orang yang gampang lelah beribadah, karena tubuh dia tambah berat, nambah berat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Dan inilah yang terjadi pada umat Islam. Awal Ramadan, ramai sekali masjid. Akhir Ramadan, semuanya kaki dan perutnya sudah berat. Dari mereka nggak datang lagi ke masjid. Betul nggak? Ya. Jadi silakan buat kolak, tapi jangan berlebihan. Ya. Jangan buat makanan apapun, tapi jangan kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum, tapi jangan berlebihan. Ya. Nah, puasa itu sirnya adalah nama Allah As-Samad. Apa sirnya? Kalau sholat, sirnya nama Allah Allah. Jadi sir sholat, sir rahasianya sholat ada pada nama Allah. Sirnya, rahasianya puasa ada pada nama Allahus Samad, As-Samad. Apa mana As-Samad? Allah Zat yang maha sempurna, tidak memerlukan selainnya. Sedangkan terjemahan Kementerian Agama yang lalu itu sudah direvisi, terjemahannya kurang pas. Itu terjemahan, bukan terjemahan yang sebenarnya, tapi terjemahan tafsiriyah. Allah tempat meminta, itu kekeliruan dalam menerjemah karena hanya mengambil dari kitab tertentu tapi tidak mengolah kembali.
Saya lihat beberapa sudah memperbaiki. Ya, jadi bukan Allah tempat meminta, itu keliru terjemahannya. Ya, terjemahan yang pas apa? As-Samad. Allah zat yang tidak memerlukan selain dirinya, justru selain dirinya yang memerlukan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh diartikan Allah yang maha sempurna, tempat menggantungkan harapan semua makhluknya. Itu terjemahannya. Kalau mau diterjemahin yang tepat, ya. Jadi tidak semua terjemahan itu ideal, banyak terjemahan-terjemahan yang janggal. Tapi ya maklum manusiawi ya. Nah, ini ada kalimat di sini, li'anna as-samad, karena as-samad itu huwa alladhi la jawfa lah. Samad itu artinya sesuatu yang tidak mempunyai rongga di dalam dirinya, wala yahtaj ila ta'am wa syarab, sehingga dia tidak memerlukan sesuatu untuk diisi, baik makanan ataupun minuman. Faman takhallaqa bi akhlaqi ujzihi ma la yakhtur ala qalbi basharin. Maka kalau dimaknai as-saumu li, puasa milikku, maka siapa yang berpuasa aku langsung balas dia. Terjemahan beliau, faman takhallaqa bi akhlaqi, siapa yang menirukan sifatku. Apa sifatku? Tidak memerlukan selain dirinya. Ya, maka ujzihi, aku balasi dia suatu ganjaran, satu balasan yang tidak terlintas dalam kolbu manusia. Ya, malam ini kita kembalikan lagi arti jaza kepada ganjaran. Ya, karena masa kampanye dan pemilu sudah selesai. Jaza itu arti pasnya ganjaran. Ya, sebelumnya kita ganti balasan, nunggu 14 Februari ya. Lalu di situ disebutkan ya, Allah membalas wa'adda ala jami'i fi'lil hasanat athawab wa'ada ya. Allah menjanjikan semua orang yang beramal satu amalan dilipat gandakan 10 sampai 700 ya. Illa sha'imin was sha'imun, semua amalan sampai 700 kecuali puasa. Puasa unlimited. Maka ada surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, hanyalah disempurnakan orang-orang yang berpuasa itu ajrahum, ganjaran kebaikan mereka, bighairi hisab, unlimited, tak terbatas. Jadi kalau zikir subhanallah berapa lipatnya? 10. Kalau puasa unlimited. Karena kita bersama dengan yang membalasnya. Itu bedanya ya. Fa kharaja as-sawm min al-hasanah al-ma'duda wa thawabiha la'anna as-sawm huwa sabru an-nafs an ma'rifatiha wa imsak al-jawri an jami' syahawatiha. Ya. Puasa seperti apa yang dibalas seperti orang-orang yang saum, seperti orang yang sabar ya, yaitu orang yang sabar terhadap dirinya, kesenangan dirinya, dan menahan anggota tubuhnya dari syahwat. Jadi minimal puasa yang sesuai salafus saleh apa? Sabrun nafs an ma'rifatiha, menahan diri dari kesenangan-kesenangannya. Yang kedua, imsakul jawarih, menahan anggota tubuh dari syahwatnya. Syahwat perut makan, syahwat lidah ngomong, syahwat mata apa? Syahwat mata lihat yang bening-bening, syahwat telinga dengerin aib orang. Asik loh dengerin aib orang itu. Itu sebabnya pengamat politik itu laku, karena dia ngomongin orang terus. Itu sebabnya acara-acara gosip itu ramai, ada aja, padahal ulama sudah fatwakan haram. Ya kan? Ulama sudah fatwakan haram tapi masih ada. Karena memang fatwa ulama itu cuma untuk fatwa, nggak hampir kayak ikuti ya.
Lalu beliau mengatakan di halaman 152 paragraf pertamanya, wasihhatus shaum, maka kesahihan puasa, kesahan puasa dan adab-adab orang berpuasa ya, itu tergantung kepada, ada banyak hal di sini. Satu, sihhatu maqasidihi, kelurusan niatnya. Yang kedua, mubayanatu syahawatihi wa hifzi jawarihi, menjaga anggota tubuhnya. Yang ke berapa? Yang ketiga, safa ta'amihi, ke safa ya, kebeningan, kemurnian, kehalalan makanannya. Wa ri'ayatu qalbih. Nah, tadi masih fisik. Sekarang masuk ke yang nomor berapa nih? Nomor 4, masuk ke urusan kolbu. Ri'ayatu qalbih. Puasa itu tidak hanya menjaga diri, menahan diri dari makan, tapi juga menjaga kolbu. Wa dawami dzikrih. Nah, ini dawam zikri namanya di depan. Nama dia dawam zikri. Dawam zikri. Apa arti dawam zikri? Senantiasa mengingatnya. Wa qillati ihtimamihi bil madmun min rizqi, dan sedikit perhatian dia terhadap rezeki yang sudah ditanggung untuknya. Kita lihat makanan gak nafsu gitu. Coba, makanan yang di rumah itu halal apa haram? Haram apa halal? Gak dimakan tuh. Maka as-saim al-haqiqi, orang yang puasa hakiki, mustahil dia korupsi. Karena yang halal pun dia gak makan. Masih yang haram dia makan. Bener gak? Jadi yang koruptor itu gak puasa itu. Dia gak dihitung puasa, dia puasanya puasa anak-anak. Dia kira Allah gak lihat. Padahal kalau dia puasa, dia ngerasa Allah lihat. Maka terapi bagi orang-orang yang gak bisa menolak gratifikasi, itu puasa. Nah, orang puasa gak akan berani nerima. Puasa aja coba. Puasa Daud kayak, jadi pejabat-pejabat tuh suruhnya puasa Daud. Bukan biar jabatannya lanjut, bukan. Ngapain jabat cuma 5 tahun, tapi dilaknat Allah sampai mati. Untuk apa? Ya, ini yang dilupakan oleh caleg-caleg ini ya. Caleg-caleg pejabat-pejabat. Antum bayangkan, nyalek belum tentu juga selesai 5 tahun, ada yang mati duluan. Kalau diangkat jadi pejabat, kadang-kadang dimutasi 3 bulan. Orang jabat cuma sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, tapi Allah memusuhi dia bertahun-tahun sampai mati. Mau begitu? Auzubillah min dzalik. Itu sudah berapa? Sudah 6. Naik lagi. Ciri-ciri orang yang diterima amalannya, dia tidak merasa beramal. Kalimatnya apa? Wa qillatu mulahazatihi li shaumih. Dia tidak memperhatikan puasanya. Dia tidak menganggap dirinya berpuasa. Dia nggak menganggap dirinya soleh. Wa wajlihi min taqsirihi. Dia menganggap puasanya nggak sempurna. Nah, jadi ini yang adab kalau mau berbuka. Sebelum berbuka, baca syahadat, lalu baca istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, lalu baca istighfar. Coba diingat, mau berbuka apa yang dibaca? Kenapa syahadat? Kita yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Orang yang tidak bersyahadat, amalannya tidak diterima apapun di sisi Allah, karena persaksian dia tidak ada, dia syirik. Terus istighfar. Apa yang diistighfarkan? Katakan, ya Allah, puasaku tidak sempurna. Aku tidak sempurna menirukan akhlakmu. Lalu minta ampun, ya Allah maafkan dosaku, sempurnakan Quranku, baru berbuka. Baca Allahumma laka sumtu. Hadisnya
hasan, itu tidak dhaif seperti yang diklaim oleh sok-sok pendhaif hadis. Ya, hadis ini hukumnya apa? Hasan. Allahumma laka sumtu, siapinlah dihafalin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya, mana kurmanya makan. Baik, disediakan apa di depan nanti? Kurma, walaupun cuma 1, 2, atau 3. Ya. Dan hati-hati, nah ini teman-teman, saya ketemu seorang dokter dan dia ngingetin saya, tidak semua kurma itu higienis. Dari sananya higienis, tapi nyampe di sini belum tentu higienis. Jadi kalau antum beli kurma, dia tidak di-pack dengan oke, cuci dulu. Aneh ya? Tapi terus dilakukan. Tapi kalau kurmanya di packagingnya bagus, sehingga mustahil kena debu-debu dan bakteri, silakan langsung dikonsumsi. Tapi kalau kurma yang curah, saya tidak anjurkan antum langsung konsumsi. Kalau mau dikonsumsi, bersih dulu. Ya, aneh kan, kurma disuci itu aneh. Tapi gimana lagi, itu yang terjadi. Saya beberapa kali sakit perut dan kita nggak makan apa-apa, pas ingat ya makan kurma. Kurmanya kurma curah. Nah, kita nyaranin orang-orang yang usaha kurma, jangan jual kurma curah. Kurmanya di packaging yang baik. Ya, apalagi kurma yang ditebar di pasar tepi jalan, aduh, ya Allah. Nah, ini kelemahan Indonesia. Pasar tradisional Indonesia belum menjamin mutu makanan buah yang dijual secara baik. Semoga teman-teman kita di kementerian itu memperhatikan itu. Sehingga kita minat gitu belanja di pasar tradisional, ya, yang kemudian dijadikan pasar modernnya sama aja. Baik, wal isti'anah billahi ala ta'diyatihi, minta tolong kepada Allah agar mampu menyempurnakan puasa. Berarti puasa itu tidak sempurna kalau Allah tidak. Jadi kalau antum sanggup puasa sampai terbenam matahari, itu ciri-ciri orang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kabar gembiranya. Kalau demikian, layakkah seorang hamba yang kenal hakikat puasa lalu minta balasan pahala puasa? Nah, kita mampu menyempurnakan puasa, izin siapa? Terus antum minta balasan? Gak sopan namanya. Itu enggak sopan ya. Nah, di sini ada status dari puasa 15 hari, makannya cuma sekali. Kalau bulan Ramadan, makannya cuma sebulan itu sekali, dan malamnya cuma minum air. Ya, wa kana yuftir al-ma'il qura wahdahu kulla lailah. Setiap malam cuma minum air. Ada orang begitu. Nama imamnya siapa? Sahal bin Abdul At-Tustari, salah satu imam salafus saleh. Jadi kalau ada orang bilang itu bid'ah, bilangnya ente seleranya besar, ya, nafsu makannya gede. Jangan salahkan Imam At-Tustari, itu imam besar itu ya. Wah, ini banyak sekali model-model puasa zaman dulu ya. Kita nggak usah baca semua. Nah, langsung ke puasa para sufi. Ya, puasa siapa? Halaman 103 bagian bawah. Fa'amma sufiyah, adapun para sufi dan fuqara, al-mujarridun alladzina qata'ul halaiq, yang mana mereka disebut ahlu tajrid, yang sudah punya kesempatan full untuk bertorikoh. Qata'ul halaiq, memutus kesibukan duniawi. Nah, kalau tidak sanggup minimal 10 hari terakhir disebut i'tikaf, ya. Nggak sanggup 7 hari, nggak sanggup 5 hari, nggak sanggup 3 hari, nggak sanggup 1 hari, nggak sanggup. Kayaknya perlu dikuasain tuh orang. Udah meninggal tuh orang tuh. Mati kolbunya sudah itu, ya. Selevel Nabi masih itikaf 10 hari. Ada yang sesibuk Nabi ya? Nabi itu istrinya 11,
panglima perang, direktur zakat, pemimpin negara, guru ngaji, imam masjid. Ada yang sesibuk beliau? Ada yang sesibuk beliau? Gak ada. Yang so sibuk lah, ya. Saya sibuk tak? Ente sibuk apaan? Ya. Cuma sibuk begitu doang disebut sibuk. Nabi itu perang bisa nggak pulang 6 bulan. Bayangkan istrinya 11. Istrinya protes nggak tuh? Ini bisa protes. Mau gimana lagi? Urusan Madinah siapa yang urus? Sahabatnya. Nabi sesibuk itu loh. Maka Nabi pernah nggak pulang 6 bulan. Hanya perang, tiap hari perang dan masih puasa. Perang Uhud, perang pertama dalam Islam itu sembari puasa. Apa perang Badar? Perang Badar, perang pertama dalam Islam itu berpuasa. Saya nggak bisa bayangin itu ya. Ini disuruh bertarung lagi puasa. Dan itu cuma Ahlul Badar yang selalu begitu ya. Semoga kita mewarisi ruhaniyah mereka, amin ya rabbal alamin. Tarakul ma'lumat wa qana'u bima qasamallahu ta'ala lahum minal arzaq. Dulu kan nggak ada gaji tetap, benar nggak? Dan nggak ada usaha online. Jadi mereka dulu kalau sudah masuk puasa atau 10 hari terakhir, semua kerjaannya ditinggal. Lalu mereka tawakal kepada Allah, mencukupkan dengan apa yang sudah mereka lakukan 11 bulan. Tapi 11 bulan itu cukup toh? Cukup nggak? Kerja 11 bulan 20 hari untuk itikaf 10 hari, cukup nggak? Masa sih nggak cukup? Liburan bisa 12 hari, masa untuk Allah, untuk diri kita supaya happy, bersaadah, bahagia, hidup di dunia akhirat, kita nggak punya waktu. 10 hari terakhir pulang kampung, tak? Ya, kampung hakiki bukan di Sumatera, bukan di Jawa, bukan di Kalimantan, bukan di Sulawesi, bukan di Ambon, bukan di Papua, bukan di Bima, bukan di Lombok, bukan di Bali, bukan. Kampung hakiki kita di mana? Nah, ini ilmunya Buya Al-Domi itu, Al-Watan, Al-Asal. Ya, itu istilahnya. Syarul Asrar. Kitab Syarul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan, kampung hakikimu bukan sini, bro. Ya? Kampung hakikimu itu bukan alam ini. Tapi kampung hakikimu di mana awal sumbernya ruh ditiupkan. Situ sumbernya. Harus pulang ke sono. Itu yang disebut pulang kampung. Pulang kampung menyenangkan enggak? Pulang kampung ke Al-Watan Al-Asl. Pulang kampung ke kampung rohani yang lebih membahagiakan lagi. Pulang kampung, mungkin orang tuanya sudah meninggal. Tapi Al-Watan Al-Asl, itu ruhnya nggak pernah meninggal. Nah, yang di sono nggak pernah meninggal. Ayahanda ruh, induknya ruh nggak pernah meninggal. Saya sekarang pulang kampung sudah nggak ada minat. Kenapa? Ayah saya udah wafat 4 bulan lalu. Ibu saya udah meninggal sebelum pandemi. Paling ada cuma saudara. Kalau nggak ada surah suluk di kampung, saya nggak mau pulang. Kenapa? Surah suluk itu kenangan saya merasakan Al-Watan Al-Asl. Kampung yang asal-muasal itu. Zahirnya surau, zahirnya zawiyah, riba. Batinnya, rohaninya berpulang kepada kampung sejatinya. Ya, oleh karenanya, udahlah, nggak usah sibuk mudik-mudik lagi ya. 10 hari terakhir itu, sibuklah mudik ke kampung rohani. Sepakat ya? Cuma sayangnya, kayaknya suluknya pendaftarannya sudah tutup. Semoga tahun depan tempat ini bisa dijadikan, nggak usah nunggu tahun depan, karena suluk kita ada 4 kali atau 5 kali setahun. Jadi ada suluk Rabiul Awal, harusnya ada suluk Muharram. Suluk Muharram, suluk Rabiul Awal, suluk Rajab, suluk Sya'ban, bahkan ada Sya'ban, ada suluk Ramadan. Tapi suluk Sya'ban saya tiadakan. Yang ada tadi apa? Muharram, Rabiul Awal. Ya. Kalau guru kita yang dulu, Zulhijjah ditambahkan.
Tapi kita kalau Zulhijjah lebih senang haji, ya. Tapi sampai hari ini guru saya masih buat, jadi suluk Zulhijjah masih buat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ala kulli halin wa fi kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para kiai, wakil bupati dan jajarannya. Saya terkejut melihat ada pesantren di tengah kebun sawit. Luar biasa perjuangan beliau, Kiai Basuki. Beda dengan Basuki yang pernah jadi gubernur Jakarta. Ibu gerah, Bu? Sama, Bu. Bapak gimana, Pak? Kalau ibu-ibu ngelihat saya gerahnya berkurang, Bapak ngelihat saya gimana? Mari kita mulai, kondisikan hati, kita bacakan lagi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ikuti sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Orang-orang yang belajar zikir harus tahu satu bab, bahwa zikir itu punya kekuatan yang disebut quwwatul hararah, kekuatan hangat dan panas. Maka coba lihat kalau lagi zikir badannya hangat nggak? Hangat. Kalau siang-siang begini diajak zikir la ilaha illallah, udaranya panas, badan kita tambah panas, pulang-pulang demam. Oleh karena itu kalau siang-siang banyakin baca wirid yang menyejukkan. Apa yang bisa menawar, menyejukkan zikir yang panas itu? Hanya nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita tadi sholawat sallallahu ala Muhammad. Kenapa bersolawat menyejukkan? Karena satu sholawat ada 10 keberkahan rahmat. Itulah yang nanti akan membuat sejuk pikiran, walaupun masih ngipas-ngipas, ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu, para asatis, para umara, ulama yang saya hormati, tidak ada satu bongkah bumi, satu jengkal tanah yang diinjak kecuali dia berharap hari ini dia diinjak oleh orang yang mau ngaji, diinjak oleh orang yang mau berzikir. Dan ini kampung namanya apa, Kiai? Songo Makmur. Songong Makmur pas Songo Makmur? Songo Makmur. Ini tanahnya hari ini bangganya bukan main.
Bapak ibu gerah-gerah ngipas-ngipas tapi nyebut nama Allah. Jadi jika ada orang nyebut nama Allah, itu tanah atau bumi, dia berkalam kepada tanah di sampingnya, wahai tanah di sampingku, saksikan bahwa aku sedang diinjak, sedang diduduki oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kedengeran nggak tanah ngomong? Enggak. Ini ngomongnya bahasa Jawa ya, Jawa, Madura ada. Yang orang Jawa angkat tangan. Udah banyaknya. Jawa semua. Madura ada Madura. Ada. Bugis. Mana Bugis? Oh, atau dua. Banjar ada nggak Banjar? Orang Minang ada nggak? Lah di belakang. Udah kalau kami begitu kami minoritas di sini ya. Hebatnya orang Jawa, sampai ke pelosok Dayak ketemunya orang Jawa. Serius, saya masuk ke jantung Borneo tahun-tahun 2013, 2014. Itu orang Jawa, hidup berdampingan dengan orang-orang Dayak dan tidak ada konflik. Bahkan orang-orang Dayak ikut ngaji, ikut yasinan, walaupun sebagian masih makan babi. Tapi orang Jawa santai-santai aja, ya. Dan di situ kita bersyukur bahwa negeri ini Allah jadikan banyak suku dan konfliknya tidak terlalu banyak. Semoga negeri ini Allah berkahi selalu. Amin ya rabbal alamin. Satu kali ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya. Islam itu ajarannya terlalu banyak, pala saya pusing. Ustadz tuh teorinya banyak, gitu kira-kira gitu. Ibu-ibu pusing nggak kalau kiai-kiai baca kitab? Apalagi kalau saya jemput kitab, baca kitab tuh ngomong apa sih ini orang gitu ya? Hal ini juga terjadi pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ajaran engkau tuh terlalu banyak, IQ ku gak sanggup memahaminya. Ajarkan aku kalimat yang sangat mudah aku pahami dan mencakup semua. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Katakanlah wahai sahabatku, kul amantu billah tsumma istaqim. Kalimatnya cuma satu aja. Coba kamu berkata amantu billah, aku percaya kepada Allah. Coba ikutin, amantu billah, aku percaya, yakin kepada Allah. Yakin nggak Allah ngasih rezeki? Adakah rezeki tertukar? Kalau jodoh tertukar katanya ada. Pernah lihat pohon? Ini nggak usah pohon, kalau pohon sawit agak sulit ngasih contohnya. Padi, biji padi taruh di tanah, biji jagung taruh di tanah, biji gandum taruh di tanah. Itu biji-biji, kemudian kita tutup sedikit dengan tanah. Nanti apakah yang tumbuh dari biji jagung itu padi atau tetap jagung? Benar? Benar nggak? Maksudnya apa? Jagung nggak akan pernah jadi padi, padi nggak pernah jadi jagung. Tapi biasanya kalau jagung tumbuh, padi tumbuh, itu ada yang tumbuh dekatnya, namanya rumput. Kalau itu bisa. Maksud kami berkalam begini, rezeki Allah tidak pernah tertukar. Jadi Bapak Ibu, biasanya mohon maaf kalau hidup bertetangga terus sakit, apa kata teman? Kamu dikirimin seseorang. Pernah dengar begitu nggak? Kamu ini dikerjain seseorang. Atau misalnya dapat rezeki, tapi rezekinya mau dapat orang lain yang dapat.
Apa adalah kata dalam hati? Oh, ini hak saya diambil orang. Ini pemahaman kita. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Orang-orang yang seperti itu, bahasa Arabnya disebut hasidun. Apa arti hasidun? Orang hasad. Orang hasad itu dosa dia bukan ke makhluk saja. Dosa besar dia kepada Allah. Karena dia berburuk sangka kepada Allah, Allah salah kirim rezeki. Oh, paling enak nyontohin Pak Wakil Bupati sama lawan politiknya. Kan beliau yang terpilih nih. Nah, kalau yang nggak terpilih ngomong, harusnya aku yang jadi bupati, jadi wakil bupati. Cuma ada orang, biasanya kalau orang kalah, itu nuduh yang menang itu nipu. Nuduh yang menang itu misalnya apa gitu. Padahal sudah takdir Allah. Kalau dia tidak ditakdirkan jadi bupati, nggak jadi. Bapak Ibu yang makan Allah, inilah makna amantu billah. Aku percaya kepada Allah. Ya, Allah itu bahasa Arab. Kalau bahasa orang Jawa nyebut Allah apa? Gusti Allah. Apa? Sebelum orang Arab nyampe ke sini, orang Jawa nggak begitu nyebut Tuhan. Gusti, pangeran, dulu begitu. Gusti, pangeran itu bahasa Arabnya Maulana, Rabbuna, Ilahuna, itu artinya yang menguasai kami. Kalau bahasa Melayunya baru Tuhan. Tapi kalau ada orang ngajarin zikir Tuhan, 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 ada nggak yang zikir begitu? Nggak. Kita berzikir pakai nama Allah yang Allah ridho dengan nama itu. Maka kita nggak berzikir nyebut Gusti Pangeran. Walaupun kita tahu orang Jawa dulu nyebut nama Allah begitu. Kita juga nggak zikir. Ya apa? Tuhan. Cukup nyebut Allah. Kalau Allah dibalik Allahu, Allahu, Allah, enak. Mau cobain? Ya, coba pakai Tuhan dulu deh. Ayo, Tuhan, sama-sama dulu. Tuhan, 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 tuh jadi hantu nggak? Ya. Coba kalau pakai Allah, Allahu, 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 nggak ada masalah. Allahu, 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 nggak ada masalah. Dari belakang boleh. Hu Allah, nggak ada masalah. Coba ayat yang paling gampang dihafal. Surat apa nih? Ada yang paling hafal surat apa? Surat cinta. Surat Al. Coba baca ayat pertama aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Kul. Udah cukup satu aja, rajin soleh amat. Ntar pahalanya kebanyakan. Huwallah. Hu Allah. Orang Arab itu kalau nyebut Allah itu bisa jadi beliau. Beliau itu bahasa Arabnya hu. Bukan orang Jawa kalau lagi nyorakin orang hu, bukan. Hu pakai H besar. Coba baca hu. Ya. Hu. Lalu ketika disambung dengan lafaz setelahnya harus ditambahin waw. Aslinya cukup hu. Maka dibaca hu wallah. Aslinya apa? Hu Allah. Itu aslinya. Oleh karena itu, jangan heran nanti kalau bisa jadi nanti Kiai Basuki, Kiai Ali Mahmudi zikir hu Allah, hu Allah. Itu bukan berarti lagi nyorakin orang, apalagi nyorakin Allah. Bukan ya. Ketika seseorang menyebut hu, kul hu wallah. Hu itu disebut dengan sirnya Allah.
Ini bukan kajian berat, ini kajian biasa. Kan sudah ada di Al-Ikhlas. Orang yang bilang ini kajian berat, dia telah menghalangi orang-orang hamba-hamba Allah yang awam untuk menikmati nama Allah. Ya, Al-Ikhlas pada hafal kan? Apakah rela sampai mati nggak paham isinya? Rela nggak? Mau nggak sampai mati nggak paham isi Al-Ikhlas? Nah, amantu billah, kata Nabi tadi. Hai sahabatku, katakan amantu billah, aku percaya kepada Allah. Lalu istiqomahlah engkau. Salah satu cara menumbuhkan istiqomah itu, caranya memupuk nama Allah di dalam kolbu. Bapak Ibu punya tabungan nggak? Punya tabungan nggak? Kalau kita dompetnya penuh, hatinya senang nggak? Bener? Kayaknya wajahnya udah matre semua nih. Bapak-bapak perhatiin ibu-ibunya nih. Kalau duit kita lagi cukup, tabungannya banyak, senang nggak? Senang. Apa yang senang? Pikiran, bukan hati. Pikiran aja yang senang. Koruptor itu duitnya banyak, pikirannya senang, hatinya tenang nggak? Hatinya nggak tenang. Yang lagi di sidang-sidang sekarang itu kan itu masalahnya. Kalau kita nabung duit banyak di brankas, orang sini punya brankas nggak? Yang punya brankas Pak Wakil Bupati kayaknya. Di dompet atau di ini kaleng, hati-hati nanti dimakan rayap. Karena sudah ada tuh ya di Jawa mana kemarin mau nikah, katanya sudah 100 juta, saya nggak yakin juga tuh. 100 juta nabung, terus duitnya dimakan rayap. Mungkin 100 ribunya dikali berapa kali ya, jutanya ngomongnya dia aja 100 ribu, 100 berapa. Kalau ada orang nyimpan duit, itu pikirannya tenang, nabung duit. Maksud kami ngomong begini, yang bikin tenang kolbu itu kalau ada orang nabung duitnya kolbu. Tahu nggak duitnya kolbu, Bapak Ibu? Ya, jangan norak, biasa aja. Kolbu itu hanya tenang kalau kita nabung nama yang memegang kolbu. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, yang megang hati kita bukan pasangan, yang megang hati kita bukan guru atau kiai, yang megang hati kita bukan wali Allah. Siapa yang megang hati kita? Dalam hadis dikatakan, inna quluba bani Adam, sungguh hati anak Adam. Ini anak Adam apa anak kera ini? Anak Adam, benar. Sesungguhnya hati keturunan Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman, berada di antara jari-jari Allah Ta'ala. Ini jari bukan berarti jari seperti ini, Allah bukan benda. Kalau ada jari di tangan saya, gampang nggak dibolak-balik? Gampang. Ya, kita pegang benda di tangan, gampang dibolak-balik? Gampang dibolak-balik. Makanya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, pernah suka seseorang lalu benci. Pernah begitu nggak? Pernah suka lalu, ada nggak orang yang benci tapi cinta? Kayak lagu dangdut. Bukan lagu dangdut, lagu dangdut. Yang bolak-balik hati itu siapa? Itu yang disebut Ar-Rahman, Asabi'ir Rahman. Yang memegang kalbu kita itu Ar-Rahman. Ini kata kunci. Kenapa disebut Ar-Rahman bukan lafaz Allah, bukan lafaz Rahim, bukan lafaz Muntaqim, bukan Qahar, tapi disebut yang megang kalbumu itu Ar-Rahman, Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Jadi Rahman itu lebih luas cakupannya daripada Rahim. Karena Rahman
tidak hanya menyayangi yang beriman, tapi juga menyayangi yang tidak beriman. Orang kita, orang Islam sekarang cuma beda thariqah ada benci, cuma beda kiai udah ngancem-ngancem, cuma beda partai sudah jadi panitia surga dan neraka. Ibu-ibu tahu nggak panitia surga? Tahu nggak panitia surga? Bapak tahu nggak, Pak? Panitia surga tahu nggak? Jadi orang yang beda sama dia neraka, yang sama dia surga. Kayak udah pernah masuk surga. Hati manusia digenggam oleh yang maha pengasih penyayang. Karena yang genggamnya yang maha pengasih penyayang, ciri-ciri kolbu yang lembut dan baik itu pasti ada kasih sayangnya. Cuma sayangnya kalau orang Indonesia nyebut kasih sayang, yang kebayangnya jatuh cinta, bener ya? Bukan. Kasih sayang nggak mesti cinta. Kasih sayang itu kita memandang orang itu tidak ada kebencian. Ya, lihat sini Bu, lihat sini. Jangan lihat situ, nanti norak itu. Kelihatan khusus sekali dilihatin nama makhluk aneh itu ya. Itu nggak ada dulu di zaman Nabi, itu nggak ada, itu bid'ah itu. Bapak Ibu yang kalau kalau kita dulu ada kamera gini-gini ya, halo gitu dong, halo dong, halo, tuh kan norak kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mau tanya, kalau kita punya orang yang kita senangi, lalu kita tahu dari teman dia nyebut-nyebut nama kita, dia kirim salam kepada kita, senang nggak? Dulu lagi sekolah, pernah sekolah nggak sih? Pas lagi sekolah, iseng-iseng duduk di meja orang yang kita target deh. Ternyata di kertasnya tertulis nama kita. Namanya apa? Dulu belum Kiai, masih Basuki. Gimana? Kiai Basuki seneng nggak tuh? Berbunga. Kenapa? Orang yang dia suka ternyata nulis nama dia di bukunya. Maksudnya paham nggak? Nggak mudeng ya? Allah itu seneng kalau lihat lembaran kolbu hati hambanya, ternyata di kolbunya ada nama Allah. Itu Allah seneng. Oleh karena itu kami sangat menganjurkan Bapak Ibu hadiri majelis zikir selalu dengan beliau, ya, Kiai Basuki, Kiai Ali Mahmudi, supaya apa? Di kolbu ada nama Allah. Dan kabar gembiranya, Allah nggak pernah ngelihat jenis jilbab Bapak Ibu, jenis bedak. Ibu bedaknya apa Bu? Pipa Bu. Nomor berapa Bu? Tuh masih pakai nomor. Emang masih ada pipa ya? Oh, masih ada. Apa bestseller? Allah itu nggak mandang muka. Jadi walaupun wajah kita orang Indonesia biasa-biasa aja, itu Allah nggak lihat. Yang dipandang Allah itu cuma satu, mata kolbu. Maka di kolbunya ini ada apa? Wajah kolbunya ada apa? Bapak Ibu, kalau kita mau ketemu seseorang, mukanya dibagus-bagusin nggak? Dicat nggak? Ya biar putih gitu, cat aja 40 hari baru copot ya. Pakai baju yang bagus nggak? Supaya apa? Kalau orang yang kita suka itu memandang kita, dia seneng. Kabar gembiranya apa? Yang nggak sanggup beli baju setiap hari,
Apa kata Nabi SAW? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu kalau mandang, nggak mandang baju, nggak mandang datangnya ke sini pakai apa, nggak mandang bedak ibu nomor berapa tuh nggak dipandang tuh ya. Apa yang dipandang? Wajah kolbumu. Jika kita sering membaguskan pakaian, membedaki muka, pernahkah Bapak Ibu membedaki kolbu? Pernah nggak? Gimana caranya? Nggak pakai pipa, Bu. Itu pakai pipa yang asli itu. Kita sering merawat wajah ini, tapi kurang merawat wajah kolbu. Akhirnya Allah nggak mau lihat. Mau lihat nggak wajah orang yang nggak dirawat? Ya mau lihat, tapi sekilas saja. Nggak mau lama-lama. Bener nggak? Ya, ada orang mukanya kotor, habis apa, terus datang ke tempat keramaian, kita nggak nyaman ngelihat dia. Sama lebih kurang, Allah itu tidak nyaman melihat orang yang kolbunya tidak dibersihkan. Lalu bagaimana cara membersihkan kolbu? Nah, kolbu itu jerawatnya apa, Bu? Kalau kolbu punya jerawat, apa jerawatnya kolbu? Jerawatnya macam-macam. Kolbu itu yang paling parah, itu namanya syirik. Ini hati-hati, ternyata syirik tidak hanya di zaman dahulu, sampai sekarang. Jangankan di Indonesia, di Jepang, Bapak Ibu tahu Jepang? Orang Jepang itu hobi beli jimat. Padahal kita kalau beli Innova, beli apa? Beli motor tuh, motor apa itu? Motor Honda. Orang sini nyebut motor Honda semua ya? Oh sama kita berarti. Itu motor canggihnya mereka buat. Tapi orang Jepang kalau untuk masalah mistis itu suka pakai apa? Suka pakai jimat. Kalau panik bunuh diri. Nah, orang Indonesia hidup begini-gini aja kan kita kan? Ya datang ke sini kami luar biasa. Itu kalau naik pesawat, pesawatnya goyang tuh namanya turbulen. Masya Allah Pak Wakil Bupati, dari awal berangkat sampai nyampe itu turbulen terus. Nikmatnya bukan main. Ya. Kayaknya orang sini kalau sering naik boot itu jantungnya sehat. Tidak ada darah yang ngeplak. Ada orang sakit jantung nggak sini? Kayaknya sehat kalau di sini. Itu di Jakarta ada terapi begini-gini, gini-gini dong. Supaya apa? Supaya darahnya nggak ngeplak. Darahnya tuh nggak ngental terus ngeplak. Supaya darahnya lancar, digerak-gerakin gitu. Mau kemana Pak? Silakan. Ketika kolbu tidak dirawat, baju tubuh kita nih kalau nggak mandi sehari gimana baunya? Asem, asem ya. Tubuh Bapak Ibu nggak mandi asem. Kalau kolbu nggak mandi, kira-kira asemnya gimana? Mukanya jadi asem. Jadi kalau ada orang yang suka bermuka asem, itu kolbunya kurang mandi. Kolbunya nggak seger. Paham ya? Saya ceramah ngerti nggak? Ribet nggak? Kalau nggak kita pakai bahasa pohon ntar. Bapak Ibu ya bukan Allah. Kalau ada baju nih baru beli, langsung dipakai itu dicuci dulu. Yakin? Habis mandi pakai baju, badannya bersih, bajunya kotor, nyaman nggak? Kenapa ada orang dia sholat itu bagian dari takwa. Takwa itu disebut pakaian, tapi dia sholat hatinya nggak tenang juga. Kenapa ada orang ibadah hatinya tetap nggak tenang? Karena ibadahnya belum dibersihkan.
tubuhnya ibadah, kolbunya belum dibersihkan. Makanya nggak nyaman. Pakai sama seperti orang habis mandi pakai baju yang kotor. Maka singkat cerita, kalau ingin kolbunya tenang, mandikan dengan cara mandinya kolbu. Mandiin kolbu pakai apa? Kalau zikir makanan kolbu, Pak. Ini makan nih, Bapak makan. Orang sini yang paling enak masakannya apa? Rendang, pindang. Bapak makan pindang, tapi ada lalar situ, mau makan nggak? Gelasnya bersih, airnya bersih, bisa minum? Airnya bersih, gelarnya kotor, gelasnya kotor, mau minum nggak? Kenapa ada orang zikir nggak masuk-masuk? Dia zikir sebelum kolbunya dimandikan, dia zikir sebelum kolbunya dibersihkan. Itu. Jadi cara bersihin kolbu pakai zikir atau pakai apa? Nah, itu dia. Istighfar. Gimana caranya? Istighfar gitu ya. Istighfar gitu. Gimana cara istighfar? Ya, bagus, tapi itu bahasa Arab. Istighfar itu sesuaikan dengan bahasa kita. Lidah baca istighfar, tapi di hati bacanya pakai bahasa kita, bahasa orang Jawa, bahasa orang apa tadi? Orang Madura tadi. Pakai bahasa orang Jawa gimana? Ampunkan hamba yang Allah, gimana bahasa Jawanya? Ribet ya, aduh bahasa Indonesia aja lah. Jadi cara membersihkan kolbu itu, pertama kita lihat dulu kotorannya apa. Apa kotorannya? Kotoran kolbu, contohnya tadi syirik, bukan sirik. Kalau sirik kata orang Jakarta itu iri. Syirik itu meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah Ta'ala. Ada lagi yang kedua, riya. Riya itu syirik khafi, beramal ingin dilihat orang. Ini ujian politisi sebenarnya, Pak Wakil Bupati, ya. Beramal kalau dulu sebelum naik namanya pencitraan. Ya. Pencitraan itu ada yang boleh dan nggak boleh. Ketika seseorang itu berbuat di hatinya yang terasa Allah yang melihat, itu bukan pencitraan kepada makhluk, pencitraan kepada Khalik, boleh nggak? Maka saya berbaik sangka ke semua orang yang sedang beramal politik, dia mungkin sedang mencari pencitraan, semoga niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini ngapain? Karena hanya Allah yang melihat hati, maka jangan salahkan jika ada makhluk tidak memahami maksud hati kita. Kenapa? Karena kalau kolbu belum dibersihkan, orang sering berprasangka buruk, salah paham sama kita. Maka mesti dibersihkan. Kolbu ini dia kotorannya ada saluran-salurannya. Ada kolbu yang kotor kena saluran pandangan, mata nih. Maka kalau Bapak Ibu istighfar, bukan dengan irama astagfirullah, bukan begitu. Itu cuma zahirnya. Kalau istighfar itu kita pegang mata kita atau kita tunjuk, ya Allah, mataku berdosa, hari ini jalalatan ngelihat orang. Ya Allah, hari ini mataku bermaksiat, mataku melihat yang haram. Ya Allah, hari ini aku memandang orang dan memandangnya hina, aku merasa diriku lebih mulia daripada dia. Pernah begitu nggak matanya? Kayaknya orang sini kalau jalalatan kurang mau deh ya. Orang sini itu mungkin ngeliat orang tuh kayaknya sinis. Kolbunya nggak berzikir. Kayaknya bukan orang torekot deh. Jadi sama orang tuh ngelihatnya suuzon aja. Dari mata. Dari mata. Jadi ketika kita mau membersihkan kolbu, dilihat. Imam Ghazali berpesan,
Jika engkau hendak membersihkan kolbumu, lihat penyebab kotornya kolbumu. Jika kotornya akan memandang, ampun, minta ampun itu karena dosa mata. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita ini punya teman masih baik, tahu-tahu ada yang gosipin dia, orang ini jahat, karena terdengar oleh telinga, terngiang-ngiang. Kalau ketemu orang itu kita berpikir kayaknya dia jahat, kayaknya dia jahat. Itu sebabnya haram gosip, karena bisa merubah pikiran dan itu mengotori kolbu. Maka dosa yang berikut itu minta ampun dari dosa pendengaran. Biasanya Bapak Ibu tersinggung pakai mata atau pakai lidah? Biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu tersinggungnya pakai mata atau pakai lidah? Atau pakai hidung? Hidungnya nonjolnya ke belakang kok nggak bakal nyinggung ya. Kalau nonjolnya ke depan mungkin runcing, bisa menyakiti orang. Yang biasanya nyakiti yang mana? Lidah. Maka untuk membersihkan kolbu, istighfarkan lidah. Itu caranya. Jadi kalau ada ustadz mimpin istighfar, jangan kemudian dibayangkan ini suaranya nggak enak, istighfarnya nggak enak, bukan begitu. Langsung fokus ke dalam diri kita. Maka jamaah yang bukan Allah, sebelum berzikir Pak, bersihkan dulu cangkirnya, cangkir kolbunya. Cangkir kolbu kita, sebelum kita tuang air zikir, air sholawat, dia mesti dibersihkan dulu. Kalau enggak, jangankan kita. Ini rahasia kami yang ngajarin zikir Pak ya. Ini rahasia tapi boleh diceritakan. Saya sering bertanya begini sama orang ya, malam tadi pun saya nanya begini, kalau pedagang irinya sama siapa? Ya benar, pedagang irinya sama pedagang. Kalau pejabat irinya sama siapa? Politisi irinya sama siapa? Kalau kiai irinya sama siapa? Berat itu, benar kiai ya. Kalau ustadz keselnya sama siapa? Mau ustadz. Ini rahasia kami loh ya. Apa yang membuat dia bisa iri? Kalau di kolbu si ustadz, si kiai, itu kan profesi aja. Di kolbunya ada hubbud dunia, cinta dunia. Dunianya kiai apa? Jamaah, ya, majelis, jadwal ceramah, punya pesantren. Popularitas ini yang paling gawat. Popularitas itu bahasa gampangnya apa? Terkenal. Waktu dulu Gus Baha masyhur, ada kiai kampung di bagian Jawa sana ngomong ke saya, yang kayak gitu banyak di kami. Ya banyak, tapi kok yang nongol Gus Baha. Senang dengerin Gus Baha nggak? Karena pakai bahasa Jawa kan. Saya pun butuh subtitle Pak, kayak nonton film barat pakai subtitle. Nggak ngerti saya, kecuali ojo piye, itu ngerti itu. Maripatmu, itu ngerti itu. Yang lain-lain kurang paham. Bapak Ibu yang bukan Allah, orang kalau menjadikan, ini kalau kiai menjadikan dakwah itu komoditi, alat cari dunia, maka dia akan iri dengan orang kiai yang dapat fasilitas dunia. Sama politisi, dia akan iri sama politisi yang sudah dapat fasilitas dunia. Pedagang akan iri dengan pedagang sebelah yang sudah sukses dalam dunia. Walaupun dia berzikir, kok bisa ahli zikir iri? Karena zikirnya di kolbu yang belum diistighfarkan, kolbunya zikir belum ditaubatkan.
belum tobat kolbunya. Coba lihat makomnya Nabi SAW. Apa kata beliau? Inni la astaghfirullah ta'ala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah ta'ala 70 marrah. Hadis ini sahih. Karena ada ghain yughan ala qalbi. Nabi itu ada dosa nggak? Nabi nggak ada dosanya. Tapi beliau mengatakan ada ghain di dalam kalbuku. Apa arti ghain? Ghainnya Nabi itu ada silau nur di dalam kalbunya, sehingga beliau melihat, disebut mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkap langit, tersingkap bumi, tersingkap surga, tersingkap semuanya. Itu menyilaukan beliau, maka disebut yughan. Tapi silaunya, kalau kita kan silau ngelihat orang punya mobil, orang punya rumah, kita silau. Kalau Nabi enggak, sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu enggak boleh satu detik pun kolbunya lepas dari memandang dan merasa dipandang Allah Ta'ala. Sedetik saja beliau terganggu karena melihat surga, melihat neraka, maka Nabi SAW mengistighfarkan kolbunya 70 kali. Wajar beliau jadi Nabi. Ini enggak ustadz, enggak jamaah, enggak orang awam, enggak murid, sama. Kita ini berapa kali maksiat dan mengundur istighfarnya karena diracuni oleh orang yang lisannya dibimbing oleh syaitan. Apa kata syaitan? Kamu nanti aja istighfarnya, jangan istighfar tobat sambalado. Itu hati-hati, jangan-jangan yang ngomong iblis itu, karena iblis itu ngomong nanti aja, nanti aja, nanti aja. Kalau Nabi enggak, maksiat satu langsung istighfar. Nanti ngulangin lagi, itu urusan nanti, itu takdir masa depan, nggak usah kita pikirin. Ada yang jamin pulang dari sini masih hidup? Bener, kayak udah siap mati aja. Ada yang jamin besok masih hidup? Berarti kalau maksiat hari ini ditunda besok nggak? Nunggu tua nggak? Ini pengalaman saya ngajar zikir Bapak Ibu. Satu kali salah satu syekh di tempat saya, umurnya sudah di atas 80, ngajar dari masa muda. Murid-muridnya, jadi beliau umur 80, muridnya umur 70-an. Apa kata tuan guru ini? Ayo kita belajar zikir sama Buya Arazi gitu. Lalu apa yang lucu? Orang murid-muridnya ini sudah tua. Umur berapa tadi muridnya? 70-an. Kata mereka, Tuan guru nanti sajalah kalau sudah tua. Yang ngomong umurnya berapa? Ternyata itu orang dari umur 20-an diajak belajar zikir, nolak terus. Nanti saja kalau tua Ustadz. Umur 30 diajak lagi, nanti saja kalau udah tua Ustadz. Sekarang umur 70 dia lupa kalau sudah tua. Ternyata kita ini tua itu cuma fisik, pikiran gak pernah tua. Apa kata Nabi SAW? Qalbu syaikh, qalbu hatinya orang yang sudah tua, syabun, masih muda, fi hubbid dunya wa tulil amal, dalam cinta dunia dan panjang angan-angan, panjang, pengen panjang umur. Jadi mumpung masih ada nyawa, masih ada hayat di kandung badan, guru-guru kita ada, belajar zikir sama beliau. Sepakat? Jangan nunggu tua. Emang situ masih muda. Oh Ustadz, kata kiai saya belajar zikir nanti aja kalau udah per 40. Siapa yang jamin umurnya 40 masih hidup? Tahu Sayyidina Ali? Sayyidina Ali belajar zikir kepada Rasulullah umurnya belum sampai 10 tahun. Sudah belajar zikir. Kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran umurnya baru 7 tahun. Dia belajar zikir, belajar Quran dia. Gak usah nunggu nanti tua. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau piring kotor, wadah kita kotor, kita nggak akan nyaman makan.
Maka bersihkan wadah kolbu supaya kalau zikir sholawat terasa nikmat. Ya. Kalau enggak, kita nanti bergantung dengan suara yang bagus, merdu, musik yang mungkin kita sebut, oh ini keren ini. Gitu. Tapi kalau kolbunya sudah enak, enggak perlu suara yang merdu, tidak mesti musiknya syahdu, pasti zikirnya terasa enak. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, kata masyaikh kita dari dulu ini, ijma' ulama ahli zikir, at-taubatu wal istighfar babani min abwabil walayah. Mau jadi kekasih Allah enggak? Ya, kalau hati cinta boleh putus di dunia, hati boleh patah. Ada yang pernah patah hati? Beneran nih patah hati? Udah disambung belum? Tapi kepada Allah nggak boleh patah. Dan pintu gerbang supaya Allah jatuh cinta, supaya hatinya bertaut kembali, itu cuma satu bab, at-taubah wal istighfar. Maka Bapak Ibu jangan heran, wali-wali Allah itu hampir setiap hari mandi taubat. Wali-wali Allah itu hampir setiap hari istighfar taubat. Sekelas Nabi istighfar dan taubatnya 170 kali. Maka jika ada orang sekarang merasa dirinya ahli zikir, ahli thariqah, ahli majlis, ahli zikir, tapi kurang istighfarnya, saya mengkhawatirkan itu bukan wali Allah, tapi wali kelas. Itu bukan wali Allah. Wali Allah, kekasih Allah itu ciri-cirinya yuhibbul taubata wal istighfar. Dia suka bertaubat, suka istighfar. Dalam dunia sehari-hari kalau orang bekerja, pribadi istighfar itu nggak suka nyalahin orang. Di rumah nggak suka nyalahin pasangan. Itu tanda orang istighfarnya bagus. Di rumah suka minta maaf. Ini Bapak Ibu yang suka minta maaf siapa nih? Bapak apa Ibu? Kayaknya ibu-ibu ini lebaran doang kalau minta maaf ya. Mas, maaf gimana bahasa Jawanya? Ngapunten dapat ponten. Apa sewu? Gunung sewu. Allahu Akbar, mohon maaf, nggak ngerti-ngerti bahasa Jawa saya. Jadi ketika kita minta maaf nunggu lebaran, emang lebaran nyampe? Siapa tahu besok tenggelam. Munculnya 3 hari lagi. Nggak tahu. Maka memaafkan dan minta maaf tuh tiap hari. Tapi caranya macam-macam. Minta maaf tuh nggak mesti pakai mulut. Ibu-ibu tuh paling tahu caranya, Pak. Kadang-kadang nyuduhin kopi. Kadang-kadang pakai senyum yang ada maksudnya. Nah, itu dia lagi minta maaf tuh. Kalau bapak-bapak enggak, main serobot dia. Maaf neng, plok gitu ya. Lain dia. Ada amal tanpa beramal, mau nggak? Amal tanpa beramal. Kalau talqin zikir minta sama guru. Ya. Kalau mau majelis khotam sama guru di sini, sama kiai di sini. Tapi ada amal bisa diamalkan tanpa mursyid. Setiap malam. Mau ngamalin? Bener. Kita ijazahin malam ini. Namanya wirid salamatus sadar. Apa nama wiridnya? Wirid salamatus sadar. Mau ikut? Aku, ayo. Coba pegang tangannya, taruh di dada. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Pejam matanya, semua pejam matanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk sama-sama berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti ya Allah. Aku bersaksi
aku adalah hambamu. Aku bersaksi, aku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Nusrin. Terus baca ya Allah. Lagi sama-sama ya Allah. Yang keras ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Cukup 3 sampai 7 kali, lalu kalamkan di hati ya Allah. Jika ada penyakit dalam hatiku, jika ada syirik, jika ada iri dengki, jika ada sombong, jika ada kebencian di dalam hatiku, maka cabutlah dengan kebesaran namamu ya Allah. Bisa diulang? Ya Allah, apabila di dalam hatiku ada kesombongan, ada syirik, ada iri dengki, ada kebencian, maka cabutlah ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi setiap mau tidur dibaca itu. Dibaca apa? Wirid salamatus sadr. Oke? Itu ijazah dan hadiahnya untuk semuanya. Baca syahadat.